kedua orang tua dari Amerika Serikat tadi, mereka itu ngancem keluarganya Mimi kalau akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Halo guys, namaste, selamat datang lagi di channel YouTube Megame. Bukan Mega namanya kalau gak ngomongin Indiaan. Sebenarnya hari ini tuh aku mau bikin konten tentang accent India. Jadi gimana cara orang India ngomong accentnya gitu loh. Cuman ternyata tadi malam kebetulan aku habis nonton film India dan itu bikin aku nangis bombay banget. Lihat mata aku tuh masih kayak bengkak gitu gara-gara aku nonton jam 12 malam dan itu nangis bombay. Terus sekarang hari ini ke kantor dan matanya masih kayak gini. Aku mau mereview film itu buat semua sobat perindian duniawiku, jadi tonton terus video ini. Dan sebenarnya aku tuh udah kayak download film ini tuh lama, sejak film ini rilis. Nah, film ini rilis tuh 2 bulan yang lalu. Kalian penasaran kan pasti aku nonton film apa? Jadi aku nonton film Mimi, filmnya Kriti Sanon yang dibintangi sama Kriti Sanon. Nah, kenapa aku nggak langsung nonton pas aku download? Jadi tuh aku sempet meng-underestimate film ini karena dulu ada film sejenis ini gitu kan. Nah, kalian yang belum nonton, mungkin udah banyak yang nonton ya teman-teman, tapi buat kalian yang mungkin belum nonton, jadi aku kasih tahu garis besarnya. Film ini tuh tentang film ibu pengganti. Dulu kan ada ya film sejenis ini yang cori-cori cuke-cuke. Jadi aku kayak sempet meng-underestimate kalau paling ceritanya kayak gitu, nggak seru gitu kan. Karena menurutku dulu cori-cori cuke-cuke itu bagus, tapi ya bagus sih, tapi kayak mungkin dulu karena aku masih kecil jadi belum bisa mencerna gitu. Nah, tapi yang sekarang ini gila, ini keren banget sih sampai aku nangis bombay kayak gini. Dan sebelum menuju ke reviewnya, aku pengen tahu dari kalian yang udah nonton film ini. Mungkin ada kamu yang udah nonton, kamu yang udah nonton, gimana menurut kalian film ini? Silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton film ini please, karena ini bener-bener bikin nangis bombay. Jadi ya buat yang penasaran langsung ke videonya karena kita akan review. Oke, sebelum ke jalan ceritanya, kita kenalan dulu sama pemeran-pemeran di film ini. Jadi di film ini pemeran utamanya adalah Kriti Sanon sebagai Mimi, dan juga ada Pankaj Tripathi sebagai Bhanu Pratap-Pandey di film ini. Mimi ya, khususnya Mimi Kriti Sanon ini adalah pemeran utama, dan si Bhanu ini yang diperankan oleh Pankaj Tripathi, dia ini sebagai pemeran pendukung. Tapi keren banget sih actingnya si Pankaj Tripathi ini. Terakhir kali aku nonton actingnya Pankaj Tripathi ini di film Ludo. Film ini tuh dirilis Juli lalu, baru 2 bulanan Juli, Agustus, September ya, 2 bulanan film ini rilis, dan ternyata ratingnya juga bagus. Di Wikipedia itu 94% yang menyukai, dan IMDb-nya, biasanya IMDb ini soalnya pelit gitu loh ngasih nilai. Nah, di IMDb-nya tuh 8. Berarti ini emang film bagus. Soalnya IMDb itu Rotten Tomatoes itu biasanya pelit gak sih nilai buat rating buat film. Nah, ceritanya gimana? Jadi seperti yang aku bilang tadi, film ini garis besarnya tentang seorang ibu pengganti. So, apa itu ibu pengganti? Ibu pengganti itu adalah seseorang yang disewa rahimnya untuk mengandung anak seorang pasangan gitu loh. Jadi ketika seorang pasangan nggak bisa punya anak karena mungkin ada masalah medis terhadap istri atau suaminya, biasanya mereka akan menyewa wanita lain untuk mengandung anak mereka dengan sel telur dari ibunya dan juga sel dari ayahnya juga. Jadi itu benar-benar kalau diibaratkan anak biologis pasangan ini, tapi memang yang mengandung orang lain. Nah, makanya kenapa aku bilang ini agak mirip dengan cori-cori cuke-cuke, karena memang ada sedikit perbedaan di dua film ini. Dimana kalau film Mimi ini, surrogasi mother-nya itu benar-benar dilakukan secara ilmiah, secara kedokteran. Jadi emang anak itu tuh anak orang lain yang ditanam dalam tubuhnya Mimi. Tapi kalau misalkan di cori-cori cuke-cuke itu, kalian kan bisa lihat sendiri waktu itu emang Salman Khan ini menyewa Preity Zinta untuk berhubungan badan dan punya anak. Nah, bedanya itu. Jadi ketika di film Cori-Cori Cuke-Cuke itu, ya secara teknis anaknya itu adalah anak Salman Khan dan juga anak Preity Zinta. Tapi kalau di Mimi ini, itu bukan anaknya Mimi, melainkan memang anak orang lain.
Well, cerita ini diawali dengan sepasang suami istri dari Amerika yang istrinya nggak bisa mengandung buah hati karena memang ada masalah di rahimnya. Akhirnya memutuskan untuk ke India untuk mencari seorang ibu pengganti, dan mereka kurang lebih udah katanya setahun di India untuk mencari ibu pengganti. Dan prosesnya itu nggak gampang karena buat mencari ibu pengganti tuh benar-benar ibu penggantinya itu maksudnya harus sehat, kondisi fisiknya harus kuat kayak gitu. Meskipun sel-selnya tuh dari orang tua aslinya, tapi yang mempengaruhi kesehatan anak ini nanti adalah ibu penggantinya. Makanya mereka nggak sembarangan mencari orang untuk menjadi ibu pengganti. Kalau kalian bertanya kenapa harus di India, mungkin ini perlu kalian tahu juga, India itu adalah salah satu negara yang memiliki kualitas teknologi dan juga sains yang sangat bagus. Jadi banyak orang memang yang dari negara lain ini, banyak sekali kasus-kasus yang dari negara lain melakukan mother surrogacy ini ke India. Jadi mereka tuh udah percaya banget sama teknologi dan sainsnya India karena emang benar-benar udah bagus-bagus itu. Tapi yang menjadi tugas mereka adalah mereka harus mencari ibu pengganti yang bagus. Makanya mereka nih nyari berkali-kali gitu kan, sampai akhirnya ketemulah sama si Mimi ini. Nah, gimana ketemunya? Jadi dua orang Amerika ini, pasangan dari Amerika ini, mereka tuh naik taksi yang supirnya itu adalah Pankaj Tripathi tadi. Nah, akhirnya Pankaj Tripathi ini merekomendasikan kalau misalkan dirinya nih akan mencarikan ibu pengganti dengan syarat harus ada imbalan. Nah, ketika si pasangan ini nginep di suatu hotel di India, di dekat hotel itu ada sebuah festival. Nah, ada penarinya. Disinilah Mimi ini muncul gitu kan, biasa. Nah, akhirnya Pankaj Tripathi ini disitu berperan sebagai Banu. Akhirnya Banu ini nyamperin Mimi buat menawarkan mau nggak nih untuk menjadi ibu pengganti dengan imbalan sebesar berapa dia bilangnya kalau di film itu 20 lakh rupiah. 20 lakh rupiah itu berapa sih? Sekitar mungkin 4 miliar kalau nggak salah. Tapi ditolak dulu nih berkali-kali sama Mimi, nggak langsung diterima karena kayak nggak masuk akal nih gitu kan, nggak masuk akal, masa gue disuruh nandung anak orang gitu kan. Belum lagi Mimi berpikirnya dia harus melakukan hubungan badan dengan si John. Nama laki-lakinya itu John, laki-laki dari Amerika itu John. Nah, akhirnya dia Pankaj Tripathi atau Banu ini menjelaskan kalau enggak harus kayak gitu kan. Sekarang ada namanya teknologi mother surrogacy. Kita cuma perlu badan kamu sama rahim kamu aja, dan nanti kamu akan diberi imbalan sebesar 20 lakh rupiah. Akhirnya di situ Mimi ini berpikir kalau misalkan dia mau. Kenapa dia mau? Karena sebenarnya Mimi ini adalah seorang wanita penari yang punya mimpi pengen pergi ke dunia Bollywood, dan dia memerlukan uang yang banyak nih ceritanya untuk pergi ke Mumbai karena dia di sana harus biaya hidupnya tinggi, makannya belum tempat tinggalnya. Makanya pas dikasih tahu kalau misalkan akan dikasih imbalan sebesar 20 lakh rupiah, dia menerima. Di situ Mimi udah mulai mau nih, tapi dia punya tugas lain untuk meyakinkan temennya namanya Shama ya, itu untuk meyakinkan temennya kalau ini pekerjaan yang gampang kok kayak gitu, kita dapat uang banyak cuma mengandung anak orang gitu kan. Tapi nggak gampang temennya untuk diyakinin. Akhirnya mereka ketemu dulu nih sama orang Amerika buat meyakinkan kalau ini pekerjaan nih akan menjamin hidupnya gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol nego, akhirnya kan mereka setuju nih buat ibu pengganti. Akhirnya mereka ke rumah sakit di Jaipur karena rumah sakitnya itu ada di Jaipur untuk labnya ini. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa bulan, Mimi akhirnya hamil. Dan di situ dia langsung minta izin ke orang tuanya buat dia bilangnya syuting. Dia dapat project syuting ke Mumbai, ke film Bollywood. Tapi kita tahu itu bukan alasan sebenarnya. Itu sebenarnya cuma alasan Mimi biar kabur dari orang tuanya, dari keluarganya, sedangkan karena dia akan hamil selama 9 bulan. Tapi dia bilangnya mau syuting selama 9 bulan. Lalu kemanakah Mimi selama 9 bulan mengandung ini? Jadi Mimi ini selama 9 bulan mengandung, dia tinggal di rumahnya Shama, bareng Shama dan juga bareng Banu tadi, karena Banu ini memang ditugaskan oleh pasangan Amerika tadi buat menjaga Mimi kalau misalkan selama dia hamil. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Banu ini yang laporan ke orang Amerika tadi. Kenapa dia di rumahnya Shama? Karena Shama ini rumahnya di daerah Pakistan. Di daerah Pakistan, jadi bukan di daerah India, dan di sana
banyak orang muslim. Udah gitu sebenarnya Syama ini hidup sama ayahnya, tapi ayahnya itu seorang Maulvi. Maulvi itu kayak di Indonesia tuh kayak ustadz gitu loh. Jadi dia jarang pulang ke rumah, dan karena di situ kebanyakan orang muslim, mereka mengakunya sebagai orang muslim. Jadi selama tinggal di situ, Mimi tuh pakai cadar burka gitu loh. Jadi nggak ada yang kenal. Padahal dia tuh artis karena dia kan penari. Dan di situ ngakunya dia itu pasangan suami istri. Jadi suaminya Banu, istrinya Mimi. Jadi mereka ngakunya sebagai suami istri, padahal bukan, tapi cuman biar bisa tinggal bareng aja di rumahnya Syama. Semuanya berjalan dengan lancar sampai 9 bulan kehamilan. Setiap bulan juga dikirimin duit sama si orang Amerika tadi. Pokoknya semuanya berjalan lancar lah, sesuai dengan kontrak ibu pengganti tadi. Tapi segalanya berubah ketika pemeriksaan terakhir mungkin dia udah 8 bulan atau 9 bulan udah mau lahiran, dimana dokter yang di Jaipur tadi bilang kalau misalkan ada masalah di janin yang ada di perutnya Mimi. Bilangnya janinnya itu ada Down syndrome, jadi bukan dalam keadaan yang mentalnya baik-baik aja gitu loh. Kemungkinan besar ketika bayi itu lahir akan mengalami gangguan mental atau Down syndrome. Dan di sini kayak kaget orang tua yang biologisnya, yang orang Amerika, kaget banget, dan mereka memutuskan untuk tidak mengambil bayi itu. Jadi gak mau ngurusin kalau misalkan bayi itu lahir. Akhirnya mereka kabur ke Amerika tanpa ngasih kabar apapun dan tanpa ngasih tahu Mimi. Pokoknya bener-bener gak nemuin Mimi setelah tahu kabar itu. Ini jahat banget sih, tapi ya itu apa yang mereka mau gitu kan, karena mereka selama setahun penuh di India mereka menginginkan bayi yang sehat, makanya mereka pengen benar-benar cari ibu pengganti yang dalam keadaan sehat. Dan ketika tahu kondisi bayinya kayak gitu, mereka meninggalkan karena bukan itu yang mereka mau bayi yang sempurna kayak gitu. Nah akhirnya ini tahu kalau misalkan akhirnya orang Amerika ini kabur karena kondisi janinnya yang tidak sempurna tadi. Dan Mimi ini bahkan disuruh menggugurkan kandungannya, dan itu kandungan udah gede gitu kan, udah mau lahiran ibaratnya. Di sini Mimi udah putus asa banget tuh. Yalah pasti lah, yang tadinya cuman ditugaskan untuk mengandung, akhirnya orang tua biologisnya pergi, berarti mau nggak mau dia harus ngurus dong, karena si Mimi ini nggak mau buat menggugurkan kandungannya. Di sini akhirnya dia balik lagi ke keluarganya, dia bilang semuanya kalau misalkan selama ini dia nggak syuting sebenarnya, tapi dia lagi hamil 9 bulan. Tapi di situ dia belum bilang kalau dia ini seorang ibu pengganti. Dia masih menutup itu sampai keluarganya nanya siapa ayahnya gitu kan. Karena di situ dia pulang lagi bareng Syama dan juga Banu. Akhirnya dia bilang kalau ayahnya itu Banu. Padahal di sini kocak banget sih. Padahal Banu di situ cuman membantu, tapi dia terlibat dalam masalah itu. Ya itu resiko dia sih, karena kan dia yang udah melibatkan Mimi juga menjadi ibu pengganti. Akhirnya dia mau gak mau harus pura-pura jadi orang yang menghamili si Mimi tadi. Dan akhirnya selama udah balik ke keluarganya, ya tadinya keluarganya nggak nerima sih, tapi akhirnya ya udah gitu kan, udah kejadian. Akhirnya pas keluarganya udah nerima, ya si Banu ini tinggal di rumah itu, padahal dia itu punya istri, punya anak di kota lain. Tibalah di hari kelahiran, dimana Mimi ini lahiran di suatu rumah sakit, di rumah sakit daerah situ, nggak di daerah Jaipur ke dokter tadi. Dia cuma lahiran di rumah sakit daerah. Dan seperti yang kalian tahu, anaknya benar-benar bule, lahir bule. Dan di sini adalah kejutannya, anaknya sama sekali tidak mengalami gangguan mental ataupun Down syndrome. Anaknya terlahir dengan sempurna, jenis kelaminnya laki-laki dan dinamain Raj. Di sini kayak Mimi langsung kaget, Syama kaget, juga Banunya kaget. Wah ini anak ternyata nggak seperti pemeriksaan itu gitu kan. Karena dokter di rumah sakit itu pun bilang kalau pemeriksaan itu pun ada kemungkinan salah, karena pemeriksaan itu bukan pemeriksaan yang akurat. Sampai hari kelahiran itu pun datang, keluarga Mimi itu belum tahu kalau misalkan anak yang dilahirkan Mimi itu bukan anak biologis dari Mimi maupun Banu, tapi anak orang lain. Padahal di situ kelihatan banget itu anak bule, nggak ada India-Indianya sama sekali, rambut pirang, kulit putih, dan struktur mukanya bukan struktur muka orang India. Tapi mereka malah berpikir kayak gini, si Mimi ini cuman menjebak Banu karena sebenarnya Mimi hamil sama orang lain.
Itu cuman pemikiran orang di situ, sedangkan mereka nggak tahu kebenarannya kalau itu sebenarnya bukan anak Mimi. Ya udah, akhirnya diurusin sampai gede, bahkan sampai umur 4 tahun si Raj ini diurus sama keluarga Mimi dan juga sama keluarganya Banu, karena Banu ini sama istrinya nggak punya keluarga nih, maksudnya nggak punya anak, karena mereka emang istrinya juga nggak bisa hamil, istrinya Banu ini. Oh ya, tadi sempat ketinggalan, aku belum ceritain gimana ceritanya istrinya Banu ini juga bisa ketemu sama Banu. Jadi suatu hari istrinya Banu ini curiga karena si Banu udah nggak pulang berbulan-bulan gitu kan. Biasanya mungkin pulang beberapa bulan sekali, ini sampai 9 bulan tuh nggak pulang kemana. Akhirnya istrinya Banu nyariin dan dia bawa fotonya Banu, nanya ke orang, kenal gak sama ini, kenal gak sama ini gitu. Akhirnya ada yang ngasih tahu kalau lah ini kan suaminya Mimi. Dia kaget dong, dia langsung labrak ke rumahnya kalau misalkan ini suamiku, bukan suaminya Mimi. Tapi Mimi nggak mau ngaku, Mimi nggak ngebolehin si Banu buat ngaku kalau dia bukan suaminya. Oke, balik lagi, dan karena Mimi ini udah mengurus si Raj sampai umur 4 tahun, Mimi ini kembali menjadi seorang penari. Dia kebalik lagi jadi seorang penari dan dia nari. Karena dia penari, otomatis banyak yang merekam videonya, share video-videonya selama nari, dan selama nari itu pun biasanya Mimi ini ngajak Raj buat kerja. Nah, dari sinilah terbongkar karena videonya di video sama orang ke-share. Akhirnya dua orang tua dari Amerika tadi lihat nih, loh ini Mimi, dia nari lagi dan ada anak berkulit putih yang sama dia. Berarti ini anak kita yang kita dulu titipkan ke rahimnya Mimi, tapi kok dia sehat-sehat aja. Dari situlah orang tuanya ini punya niat buat ngambil Raj dari Mimi. Datanglah nih dua orang Amerika Serikat tadi ke rumahnya Mimi, dan waktu itu Mimi kondisinya lagi nggak di rumah sama Raj, tapi si John sama istrinya namanya Summer, dia ini ketemu langsung sama orang tuanya Mimi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ orang tuanya Mimi kaget banget karena ternyata itu hanyalah anak titipan. Dia adalah ibu pengganti dan bukan anaknya beneran. Di situ kaget dong orang tuanya Mimi, dan mau nggak mau kayak ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua itu untuk ngambil anaknya. Di situ sebenarnya Mimi nggak mau ngasih karena ya gimana, udah 4 tahun gitu kan, hampir 5 tahun ngurusin, udah terlanjur sayang dong. Nah di sini tuh aku udah mulai kayak nangis banget, kayak sedih banget gitu kan. Ini harus diambil anaknya. Kalau misalkan nggak diambil, kedua orang tua dari Amerika Serikat tadi, mereka itu ngancem keluarganya Mimi kalau akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena gimana pun di kontrak ibu pengganti tadi tertulis kalau misalkan anak udah lahir harus diserahkan kepada orang tua biologisnya. Tapi ini juga salah mereka gitu kan. Mereka meninggalkan ketika tahu kondisi janinnya itu Down syndrome. Di situ Mimi marah dong, aku udah ngurusin, udah sayang, ini anakku, pokoknya ini anakku gitu kan, gak mau ngasih, meskipun kamu mau bawa ke pengadilan silahkan. Bahkan keluarganya Mimi tuh sampai mau ngejual rumah, ngejual barang-barang kalau emang misalkan akan dibawa ke jalur hukum buat melawan mereka berdua. Di sini aku juga bingung nih, endingnya bakal gimana, bakal dikasih atau enggak gitu kan. Karena kalau nggak dikasih, ini bakal dibawa ke jalur hukum dan udah pasti keluarga Mimi kalah gitu kan. Karena kan udah ada hitam di atas putihnya kalau misalkan anak ini lahir harus dibalikin ke orang tua Amerika tadi. Tapi kalau dikasih juga sedih banget aku kalau ingat itu. Kalau dikasih tuh masalahnya udah 4 tahun diurusin, pasti udah sayang banget gitu kan sama Raj. Akhirnya Mimi tuh kayak terbuka pikirannya, ya udahlah kita kasih Raj ke orang tuanya gitu kan, karena bagaimanapun ini anak mereka, kita hanya dulu ditugaskan untuk mengandung dan setelah lahir kita akan diserahkan dikasih imbalan berupa uang gitu kan. Kalau udah dapat uangnya ya udah gitu. Akhirnya Mimi terbuka pikirannya, tapi tetap keluarganya tuh kayak enggak, ini anak kamu udah mengandung, kamu udah melahirkan, pokoknya ini anak kamu, jangan mau buat diserahkan. Mimi tetap kayak udah nggak apa-apa, kita harus ikhlaskan gitu. Ini memang anak mereka. Dan Mimi tuh kayak di sini tuh nggak teganya ketika kasus ini akan dibawa ke jalur hukum. Si anak ini yang umur 4 tahun nggak salah apa-apa ini, dia akan dibawa ke suatu pengadilan demi sebuah hal yang dia nggak ngerti. Namanya anak 4 tahun ya nggak ngerti hal-hal kayak gitu kan. Jadi Mimi kayak udahlah, kasihan Raj kalau harus dibawa ke pengadilan ini itu, mungkin dia harus ditanya-tanya ini itu, kasihan, nggak usah, udah kita kasih aja tanpa menempuh jalur hukum. Nah di sini aku udah tambah sedih banget, please jangan dikasih gitu. Aku mikirnya kalau emang anak ini masih kecil nggak ngerti, dikasih nggak apa-apa, tapi ini udah 4 tahun, udah ngerti
ibunya, ngerti keluarganya, ngerti kakek neneknya, bahkan dia berbahasa Hindi. Tapi ya gimana lagi, akhirnya Mimi mengikhlaskan dan suatu hari Raj ini mau dibawa ke bandara buat terbangkan ke Amerika. Mimi bohongin si Raj. Raj, kamu ikut auntie ya, auntie malaikat kulit putih. Jadi dia menyebut Summer dan juga suaminya si John ini dengan sebutan malaikat berkulit putih. Kamu ikut malaikat berkulit putih ya ke Amerika, naik pesawat, kamu harus duduk di pesawat dengan bagus ya, gitu kan. Sedih banget deh pokoknya di situ. Dan di situ Raj bilang kalau mama nggak ikut gitu. Sama Mimi dijawab, ya nanti mama nyusul kalau udah selesai nari deh kalau nggak salah. Pokoknya dia bilang mama kerja dulu ya nari, nanti kalau udah selesai nari mama nyusul. Sedih banget ya, akhirnya dibawa tuh beneran ke bandara. Dan ternyata guys, di situ plot twist banget. Aku pikirnya anak ini udah pasti bakal dibawa ke Amerika, dan tiba-tiba si Summer sama John turun dari sebuah tangga gitu. Si Summer bilang ke Mimi kalau misalkan Mimi ini anak kamu, dan ternyata dua orang Amerika ini mereka mengadopsi seorang anak perempuan dari India. Sedih banget kan? Ini happy ending tapi juga sad ending gitu. Ketika mereka harus menyerahkan anaknya kepada Mimi dan dia memilih untuk mengadopsi anak India. Dan itu sedih banget, apalagi pas si Summer istrinya John ngomong kalau misalkan Mimi ini anak kamu, kami tidak akan mengambilnya. Kamu untuk menjadi orang tua tidak perlu benar-benar menjadi orang tua, dan kami untuk menjadi orang tua tidak perlu mengandung anak ini. Jadi kayak oke, kita sama-sama menjadi orang tua sekarang tanpa harus menyakiti satu sama lain. Oke guys, itu dia review tentang film Mimi, dan menurutku ini film bagus banget. Aku kasih rating berapa ya? 9. Enggak 9, karena ada yang bisa lebih bikin aku nangis. Bajrangi Bhaijaan dulu itu aku nangis hampir setengah film sampai akhir. Tapi kalau ini aku nangisnya tuh udah kayak di ujung-ujung gitu. Jadi nggak 9 berapa ya? Mungkin 8 lah, 8 aku ngasih film 8 buat film ini bagus banget. Ini sangat rekomend buat kalian yang pengen nonton film India tapi nggak penuh drama-drama. Ini banyak drama sih kan, karena ini drama komedi, banyak drama tetap. Tapi ini nggak banyak lagu-lagu, cuman lagunya Romeo Romeo itu sedikit aja. Yang lain lagu-lagu theme song gitu. Dan buat kalian yang udah nonton, silahkan coba komen di bawah gimana menurut kalian film yang satu ini, kan aku pengen tahu banget apakah kalian juga nangis nonton ini atau cuman aku yang nangis. Lemah banget gitu kan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan kalian nonton video aku yang lainnya, karena aku banyak upload konten-konten menarik lainnya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya biar kalau misalkan aku ada video baru kalian ada notifikasinya. Okay, have a nice day. Bye.